Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 4A dengan NIM 630302125. Dalam video kali ini, saya akan membacakan materi ke-9 dengan yang berjudul Analisis Varian Mata Kuliah Statistika dengan dosen Bapak Muhammad Rofiuddin. Langsung saja, saya akan membacakan materi yang ke-9 yang berjudul Analisis Varian atau ANOVA. Perbandingan dua variasi populasi. Perbandingan dua varian populasi, uji perbedaan varian dua populasi dilakukan dengan uji F. Ada beberapa karakteristik uji F, di antaranya yaitu distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinus. Kurva distribusi F menceng ke arah positif atau positively skewed sehingga nilainya tidak pernah negatif dengan nilai paling kecil atau 0. Kurva distribusi F bersifat asimptotik. Bentuk kurva distribusi F tergantung dari dua parameter yaitu derajat degree of freedom dari numerator dan denominator. Hipotesis nol dan alternatifnya uji perbedaan varian. Rumusnya sudah terpaparkan di PPT. Rata-rata contohnya sebagai berikut. Rata-rata penjualan sepeda motor per bulan dealer A dan dealer B pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, serta Oktober. Sesuai dengan data yang sudah dipaparkan di PPT. Rata-rata penjualan sepeda motor sama per bulannya di dealer A dan dealer B. Manajer dealer B mengklaim bahwa penjualannya relatif stabil dibandingkan dealer A. Dengan data penjualan kedua dealer tersebut, apakah pernyataan manajer B benar dengan tingkat signifikan Mayo sama dengan 1%. Selanjutnya yaitu hipotesis nol dan alternatifnya. Rumusnya sudah dipaparkan di PPT. Nilai F kritis dengan Mayo sama dengan 1% pada DF numerator 7 diperoleh dari 8 kurangi 1 dan denominator 7 diperoleh dari 8 kurangi 1 sebesar 6,993. F hitung 2,807 lebih kecil nilai F kritisnya sebesar 6,993 sehingga gagal menolak HO. Kesimpulannya yaitu sampel belum cukup bukti bahwa variasi penjualan dealer B lebih stabil dari variasi dealer A. Selanjutnya yaitu perbandingan dua varian populasi. Uji perbandingan varian dengan Excel dalam data yang sudah dipaparkan di PPT. Selanjutnya yaitu uji ANOVA atau Analysis of Variance. Uji ANOVA atau Analysis of Variance ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata 3 atau lebih populasi. Ada dua uji ANOVA. Yang pertama uji ANOVA satu arah atau one way classification. Yang kedua uji ANOVA dua arah atau two way classification. Asumsi uji ANOVA. Populasi yang diteliti mempunyai distribusi normal, sampel independen dan dipilih secara random. Populasi yang mana sampel akan kita ambil mempunyai varian yang sama. Selanjutnya yaitu uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah digunakan untuk menganalisis apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh satu faktor saja. Perbedaan rata-rata populasi yaitu variasi total atau total variation terdiri dari yang pertama, variasi disebabkan perbedaan antar grup atau among group atau variasi perlakuan treatment variation. Yang kedua, variasi disebabkan perbedaan di dalam grup atau within group atau kesalahan eksperimen, experimental error atau variasi acak. Biasanya disebut dengan random variasi. Selanjutnya yaitu rumus-rumus yang sudah dipaparkan dalam PPT. Di antaranya yaitu TSS sama dengan SST plus SSE. TSS sama dengan total sum of squares. Selanjutnya SST sum of squares treatment. Dan yang terakhir SSE atau sum of squares error. Selanjutnya yaitu langkah uji ANOVA satu arah sesuai dengan rumus yang sudah dipaparkan di PPT.
F sama dengan MST atau dibagi MSE, uji statistik F mengikuti distribusi F dengan DF untuk numerator sebesar N1 sama dengan K-1 dan DF untuk denominator N2 sama dengan N-K. Jika F dihitung lebih besar dari F kritis maka menolak HO. Jika F dihitung lebih kecil dari F kritis maka gagal menolak HO. Selanjutnya, lembaga riset pemasaran di Yogyakarta. Sebagai contohnya, lembaga riset pemasaran di Yogyakarta ingin mengetahui apakah lokasi menentukan volume penjualan dengan mengambil kasus restoran cepat saji Yogyakarta yaitu Chicken yang berlokasi di Jalan Malioboro, di Jalan Solo, dan di Jalan Magelang. Dengan tingkat signifikasi 5%, apakah bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata penjualan Yogya Chicken di ketiga lokasi tersebut? Menurut data yang sudah dipaparkan di PPT, dapat disimpulkan bahwa tingkat signifikasi Mayo sama dengan 5%, uji statistika F, dan membuat keputusan. Nilai F kritis pada Mayo sebesar 5% dengan DF numerator K-1 sama dengan 3-1 sama dengan 2, dan DF denominator N-K sama dengan 2, 21-3 sama dengan 18 sebesar 3,55. Selanjutnya yaitu tabel ANOVA satu arah yang sudah dipaparkan di PPT. F hitung sebesar 4,5137 lebih besar dari F kritis sebesar 3,55 sehingga menolak HO. Kesimpulannya, rata-rata penjualan di ketiga restoran cepat saji Yogyakarta Chicken tersebut memang berbeda. Selanjutnya yaitu uji ANOVA satu arah dengan program komputer Excel yang mana datanya sudah dipaparkan di PPT. Selanjutnya yaitu uji ANOVA dua arah. Analisis ANOVA dua arah ini kita menguji rata-rata perbedaan dari dua perlakuan treatment yang berbeda. Yang pertama yaitu menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena treatment effect. Yang kedua, menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena blocking effect. Nah, pada kasus penjualan di Yogyakarta Chicken, itu yang pertama, treatment effect atau adalah perbedaan penjualan karena lokasi. Yang kedua, blocking effect adalah perbedaan penjualan karena hari. Variasi di dalam ANOVA itu ada dua, TSS sama dengan SST plus SSB plus SSE. Selanjutnya, TSS, SST, SSB, dan SSE dibagi degree of freedom-nya menjadi TMS, MST, MSB, dan MSE. Untuk TSS, SST, SSB, dan SSE masing-masing N-1, K-1, B-1, K-1, dan B-1. Ada dua uji di dalam ANOVA dua arah. Yang pertama, uji apakah ada perbedaan rata-rata di dalam treatment efek, hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Rumusnya sudah dipaparkan di PPT. Selanjutnya, F dihitung treatment efek atau MST atau MS dibagi MSE. Numerator MST sebesar N1 sama dengan K-1 dan DF untuk denominator MSE sebesar N2 sama dengan K-1 B-1. Jika F hitung lebih besar dari F kritis menolak HO dan sebaliknya gagal menolak HO. Yang kedua, yaitu uji apakah ada perbedaan rata-rata di dalam blocking effect, hipotesis nol, dan hipotesis alternatifnya. Rumusnya sudah dipaparkan di PPT. F hitung treatment effect sama dengan MSB dibagi MSE. DF untuk numerator MSB sebesar N1 sama dengan B-1 dan DF untuk denominator MSE sebesar N2 sama dengan K-1 dan B-1. Jika F dihitung lebih besar dari F kritis menolak HO dan sebaliknya gagal menolak HO.
Selanjutnya, ini ada data yang sudah dipaparkan di PPT. Kembali ke contoh penjualan burger di restoran cepat saji Yogyakarta Chicken. Apakah juga ada perbedaan rata-rata penjualan per harinya? Uji apakah ada perbedaan rata-rata karena lokasi atau treatment effect. Yang kedua, uji apakah ada perbedaan rata-rata karena hari atau blocking effect. Rumusnya sudah dipaparkan di PPT. Selanjutnya, tingkat signifikan Mayo sama dengan 5%. Uji statistika F. Selanjutnya yaitu membuat keputusan. Nilai F kritis treatment effect pada Mayo sama dengan 5% dengan DF N1 sama dengan 3 min 1 sama dengan 2 dan DF N2 sama dengan 3 min 1 7 min 1 sama dengan 12 adalah 3,89. Nilai F kritis blocking effect pada Mayo sama dengan 5% dengan DFN1 sama dengan 7 min 1 sama dengan 6 dan DFN2 sama dengan 3,3 min 1 7 min 1 sama dengan 12 adalah 3. Semua rumusnya sudah dipaparkan di PPT. Selanjutnya ada tabel. Tabel ini juga sudah dipaparkan dalam PPT. Sekian pembacaan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.